Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru melihat channel saya ya. Dan selamat datang juga untuk teman-teman yang udah sering nonton channel saya. Channel saya memberikan pengetahuan teman-teman, edukasi dan juga insight mengenai trading forex dan komoditi teman-teman ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai candlestick ya yang wajib teman-teman waspadai ya. Jadi nanti kita akan bahas apa ini candlesticknya, terus bagaimana cara teman-teman mewaspadainya ya, terus juga teman-teman bisa manfaatkan untuk tradingan teman-teman seperti itu. Ya, jadi teman-teman ya, untuk teman-teman yang baru bergabung nih, yang belum masuk ke official Telegram kita, itu boleh langsung masuk menuju link yang ada di deskripsi dan teman-teman langsung akan terhubung ke Telegram official kita teman-teman ya. Di sana akan diberikan banyak motivasi ya, terus insight mengenai pergerakan harga dan masih banyak lagi teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung langsung aja klik link yang ada di deskripsi teman-teman. Oke teman-teman ya, kita mulai dari pembahasan kita di hari ini, yaitu candlestick yang wajib teman-teman waspadai serta teman-teman kuasai jika teman-teman ingin selamat di market. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena candlestick yang akan kita bahas kali ini itu adalah candlestick yang bisa memberikan teman-teman keuntungan yang besar, sekaligus juga bisa memberikan teman-teman resiko yang besar juga kalau teman-teman tidak mengerti cara mengantisipasinya. Ya, itu candlestick apa? Nama candlesticknya teman-teman ya itu adalah candlestick impulsif ya. Atau apa? Marubozu atau apa? Atau imbalance ya. Banyak ya bahasanya di luar sana karena sudah mulai banyak ya teman-teman ya technical yang mengadopsi price action dasar dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih rumit teman-teman ya. Jadi banyak sih sebenarnya. Kalau kita lihat ada impulsif, marubozu, sebentar ya, ada impulsif, terus ada marubozu teman-teman, dan juga imbalance. Itu sama aja ya. Ini adalah tipe candle yang memiliki body yang besar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat sebelumnya ya, ini ada candle kecil ya, nanti akan keluar candle besar seperti ini teman-teman yang memiliki shadow yang kecil ya, dan juga badan yang besar teman-teman ya. Itu adalah indikasi bahwa candlestick impulsif, marubozu ataupun imbalance teman-teman sedang terbentuk ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa candlestick ini ya, candlestick Marubozu ini teman-teman, candlestick impulsif ini memiliki arti teman-teman ya. Artinya itu apa? Ini adalah greed ya, atau keserakahan teman-teman. Jadi para investor, para trader itu banyak melakukan active buying. Kalau dia warna hijau, kalau dia yang keluar bullish impulsif, maka ini mengindikasikan bahwa trader banyak yang ngebuy teman-teman ya. Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali teman-teman bahwa market itu merepresentasikan trader dan juga pelaku pasarnya. Jadi kalau teman-teman lihat satu candle yang besar ya, yang itu menutup candle-candle kecil sebelumnya, maka itu sudah bisa kita sebut sebagai candlestick impulsif ya, atau marubozu atau imbalance. Artinya ya, kecenderungan sedang terjadi teman-teman ya, kecenderungan pada satu bias itu sedang terjadi. Kalau dia warna hijau berarti biasnya lagi buy teman-teman atau naik teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah sampaikan ya bahwa candlestick impulsif ini mengindikasikan adanya greed dan fear. Jadi kalau misalnya warna hijau maka greed, active buying, banyak yang melakukan open posisi buy. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Kalau teman-teman lihat candlestick impulsifnya itu merah, maka ini sedang fear ya, atau sedang banyak trader ataupun investor yang melakukan selling ataupun panic selling teman-teman, banyak. Ya, jadi bisa jadi teman-teman ya, candlestick ini ya ini menjadi titik balik dari harga. Ya, jadi kalau teman-teman lihat contoh ya, kita buat di sini ya. Kita buat di sini harga lagi turun ya. Sep, ya kan, tiba-tiba pas turun di sini ya, keluar candlestick seperti ini. Ini bisa jadi momentum untuk harga berbalik ya, atau reversal teman-teman. Ya, yang ada apa, yang ada nanti harga naik, turun, naik ya seperti ini. Nah, teman-teman ya, ketika mendapatkan candlestick ini ya, candlestick impulsif ini, maka teman-teman sudah tahu harus ngapain ya. Apalagi terjadi di area support krusial ya, seperti support daily ataupun support weekly. Kalau teman-teman sudah melihat adanya pergerakan seperti ini, maka teman-teman sudah oke ya. Ini saya tidak akan sell lagi, saya akan mulai active buying
ya. Saya akan melakukan posisi buy secara berkala dengan target di level resistance yang lebih tinggi, teman-teman, ya. Itu adalah segi dari teknikalnya, teman-teman. Sama juga ketika harga lagi naik, ya. Nanti di atas ini, teman-teman, ya, teman-teman akan melihat pola candlestick seperti ini, yang dimana ya candlestick merah nanti akan turun dan ini mengindikasikan terjadinya reversal, teman-teman, ya. Nah, begitu. Ya, jadi penting teman-teman pahami ya, kalau misalnya candlestick Marubozu impulsif ataupun imbalance ini terjadi, teman-teman sudah bisa take action. Ya kurang lebih sama kayak namanya bullish atau bearish engulfing, teman-teman. Tetapi volumenya lebih besar ya. Jadi Marubozu ini volumenya lebih besar daripada bullish ataupun bearish engulfing, teman-teman. Ya mungkin ya bearish engulfing itu lebih setengah kurang lebih setengah segini, teman-teman. Tapi kalau Marubozu dia bisa lebih besar seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah kedapetan ya nanti di area support krusial ataupun di resistance krusial pola market yang seperti ini, maka teman-teman bisa manfaatkan ya. Oh, ini saya sudah saatnya untuk buy, oh ini saya sudah saatnya untuk sell, teman-teman. Nah, itu yang pertama ya, di support atau resistance krusial. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Terus yang kedua, yang perlu teman-teman lakukan ya, ketika teman-teman sudah dapat ya pola ini, contoh kayak misalnya harga lagi turun ya, pada XAU USD harga lagi turun ya. Di sini ada crucial support, teman-teman ya. Sebentar nih kita ubah dulu. Ya, di sini ada crucial support ya. Harga naik, keluar imbalance-nya. Teman-teman yang teman-teman lakukan itu yang kedua apa? Yang kedua itu namanya ya observasi namanya ya. Teman-teman harus observasi, harus mengetahui kenapa harga naik ya. Nah, ini pembeda antara teman-teman dengan trader retail yang lain ya. Kenapa? Karena saya selalu sampaikan bahwa pergerakan itu bergerak berdasarkan data dari fundamental, fondasi dasar dari trading itu sendiri, supply demand ya, news, sentiment dan lain-lain, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lihat harga memantul di area support krusial ya, di sini keluar bullish engulfing, teman-teman lihat, observasi dulu apa yang terjadi di saat itu. Oh, ternyata teman-teman dapat berita yang mengenai eskalasi perang ya Timur Tengah. Nah, kalau teman-teman trading XAU USD ya dan teman-teman dapat area support di sini, lalu terjadi yang namanya ya bullish Marubozu, bullish impulsif, terus ditambah lagi ada berita mengenai perang Timur Tengah, maka teman-teman sudah bisa active buying. Ya, teman-teman sudah bisa memperkirakan oh ini harga bakal naik. Kenapa? Karena setiap eskalasi perang, teman-teman, ya setiap eskalasi perang harga dari emas itu pasti naik. Ya, tidak ada perang yang menyebabkan harga emas itu turun, teman-teman. Ya, baik itu perang dagang ataupun perang fisik, teman-teman. Jadi ketika teman-teman lihat adanya eskalasi ya atau meningkatnya tensi ya perang Timur Tengah dan berada di area support krusial, teman-teman, maka teman-teman sudah bisa berpikir oh ini sudah seller, sudah habis, waktunya kita buy ya. Begitu juga ketika nanti harga mencapai area resistance di atas ini ya, teman-teman observasi juga, lihat apakah ada berita ataupun sentimen mengenai pergerakan harga. Oh, ternyata benar ya. Kalau teman-teman lihat nanti, oh ternyata benar ada negosiasi tarif ya. Negosiasi tarif antara Donald Trump dengan negara-negara yang terdampak tarif ya, teman-teman. Jadi setiap negosiasi terjadi, maka deeskalasi, ini eskalasi ya. Maka di sini lawannya adalah deeskalasi, teman-teman ya. Eskalasi ya. Jadi setiap deeskalasi terjadi, teman-teman, maka dampaknya ya kepada harga gold atau harga emas itu bakalan turun, teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa take action untuk sell seperti itu ya. Nah, ini teorinya, teman-teman ya. Jadi teman-teman menggabungkan antara technical analysis dasar ya, support resistance ya, candlestick ditambah dengan observasi mengenai fundamental dan juga sentimen yang lagi aktif seperti itu ya. Itu akan memberikan potensi ya untuk teman-teman cuan lebih besar di pasar ya. Nggak percaya ya, kita langsung buktikan aja di marketnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di XAU USD, teman-teman, ya XAU USD kan saat ini mencapai area all time high-nya di 3.660-an ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini ada candlestick Marubozu ya. Candlestick Marubozu ya. Nah, jadi di candlestick Marubozu ini tersimpan berita, teman-teman. Ini tersimpan sentimen ya. Kalau teman-teman lihat ya di tanggal 22 Agustus 2025 ini ada event atau ada kejadian, teman-teman ya.
yang namanya itu Jackson Hole Symposium ya. Jadi Jackson Hole Symposium ya, yang dimana ya Jerome Powell ya akan memberikan statement mengenai ekonomi Amerika. Dan ternyata di Jackson Hole Symposium ini teman-teman ya, nada dari The Federal Reserve itu adalah dovish ya. Di mana dovishnya ini memberikan kita indikasi ya, indikasi bahwa labor market Amerika atau pasar ketenaga kerjaan Amerika itu sedang melemah ya. Dan ya, indikasi ini akan memberikan kita narasi mengenai pemotongan suku bunga. Nah, ini dia. Ya. Jadi dia berentet teman-teman ya, dia ada rentetannya, tek 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 gitu. Nah, jadi ketika candlestick ini keluar ya, ketika candlestick Marubozunya ini keluar saat Jackson Hole Symposium, teman-teman observasi ya, oh ternyata market merespon dari dovish tone atau statement dovish dari The Federal Reserve, makanya harga naik teman-teman ya. Di hari Jumat tuh harga naik ya. Terus teman-teman lakukan apa? Yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah mencari posisi buy. Kenapa? Dovish akan mendorong harga emas lebih tinggi. Berbeda ya, kalau teman-teman mau cari sell, maka teman-teman harus mengharapkan FOMC-nya itu atau even ya testified dari Jerome Powell itu hawkish bukan dovish. Kalau dovish harga udah pasti naik teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman lihat harga naik seperti ini, yang perlu teman-teman lakukan adalah observasi ya. Sudah dapat observasinya, next teman-teman akan mencari entry ideal ya. Entry idealnya bagaimana? Kalau teman-teman trading bareng saya ya, teman-teman biasanya trading akan menggunakan bahasa kita tuh key level teman-teman, atau area kunci yang bisa teman-teman gunakan untuk entryan teman-teman seperti itu. Ya, jadi ketika teman-teman sudah lihat harga naik seperti ini, teman-teman jangan langsung greedy juga ya. Teman-teman jangan langsung, oh ini harga naik nih ya, harusnya saya langsung buy ya, saya buy di sini ya, saya buy di sini. Tapi ketika harga turun, teman-teman lihat ini drawdownnya lumayan teman-teman, sampai 200 pips ya, drawdownnya sampai 200 pips. Ya, ketika teman-teman buy tanpa persiapan dan analisa serta market plan serta trade plan yang jelas, maka teman-teman lihat di sini ya, drawdownnya sampai 200 pip. Walaupun harga naik ke atas teman-teman ya, naik ke atas seperti ini ya, namanya trader pasti terkena psikologisnya, kecuali teman-teman punya money management dan tipikal trading teman-teman itu swing ya. Kalau swing mungkin 200 pip adalah hal yang wajar untuk stop loss. 200 sampai 300 pips itu adalah hal yang wajar. Cuman yang saya lihat teman-teman di sini banyak yang scalping, yang dimana pengen stop lossnya itu kecil ya, sekitar 50 pips, 30 pips atau 60 70 pips. Untuk 200 pip ini jarang saya lihat di sini ya, karena saya tidak menemukan adanya komentar-komentar mengenai swing trading ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau teman-teman swing trading udah pasti take profit sebenarnya ya, walaupun teman-teman buy-nya greedy di sini. Tapi ya kalau teman-teman scalper, maka teman-teman bisa gunakan yang namanya key level ya. Key level itu banyak teman-teman ya, teman-teman bisa gambar seperti ini ya. Kenapa di sini? Kalau teman-teman lihat harga memantul berkali-kali di area yang sama ya, di sini, di sini, di sini dan di sini. Ya, ini adalah key level. Ya, untuk penjelasan lebih lengkapnya itu ada di uh, private channel kita teman-teman. Jadi saya berikan edukasi lebih mendalam mengenai price action dan juga technical analysis serta fundamental analysis teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau langsung klik aja link yang ada di deskripsi kita teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman sudah melihat harga naik seperti ini, maka teman-teman mencari pullbacknya. Rata-rata trader akan buat yang namanya uh, Fibonacci retracement teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini pas juga ya teman-teman ya, dia memantul di area sebentar ya, nah di area 0,5-nya ya. Jadi teman-teman bisa take entry di sini ya. Nanti kalau teman-teman harganya turun, teman-teman bisa pasang beberapa area yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi untuk entry. Seperti itu. Saya biasa pribadi kalau udah dapat candle-candle seperti ini, maka saya akan gunakan Fibonacci retracement, maka saya akan masuk di beberapa ya level-level ini ya, 0,5 sebentar ya, 0,5, 0,618 dan 0,786 ya. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan konfirmasi nanti di sini double bottom ya di lower time frame, maka saya akan entry seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kelihatan ya atau melihat pergerakan seperti ini yang dimana candlenya itu impulsif ya teman-teman, jadi teman-teman sudah bisa take action untuk buy seperti ini case-nya, dan untuk sell-nya seperti apa? Sell-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi di all time high kemarin terjadi
Candlestick Marubozu juga seperti ini. Ini dia, ya. Jadi teman-teman tunggu apa? Teman-teman kalau saya biasa ya, saya akan mencari key levelnya di mana di sini, ya. Maka saya akan entry sell di area sini, ya. Kalau teman-teman lihat ya di all time high kemarin harga turun ini terjadi taking profit yang dimana setiap harga all time high selalu ada taking profit. Itu hal yang wajar ya. Jadi ketika harga retracement ke atas maka saya akan entry sell ke bawah seperti itu teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi insight dan juga edukasi untuk teman-teman yang mau gabung ke channel kita, langsung klik link yang ada di deskripsi teman-teman ya. Jangan malu untuk bertanya, tanyakan saya di DM Telegram. So see you guys in the next video. Salam cuan, salam profit. Peace.